Salam jumpa sahabat YKB dalam program Gema Kasih Indonesia. Sahabat, saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Rumenta Santiani Manurung. Pada program Gema Kasih Indonesia kita selenggarakan sebagai media sarana bagi kita membincang beberapa isu ataupun fenomena yang mengemuka di tengah masyarakat. Di program ini juga kita membicarakan tentang teologi gereja atau pengajaran gereja dan membincangnya dalam berbagai macam perspektif, sehingga dengan demikian kita dapat merespons secara tepat. Pada episode kali ini kita membincang gereja yang peduli, pencegahan KDRT dan perlindungan anak. Untuk membincang topik ini telah hadir di studio Pendeta Hendra Setia Prasaja. Salam jumpa Pak Pendeta. Salam Kak Santi. Ya. Salam semua teman-teman semua, sahabat YKB. Ya, Pak Pendeta Hendra, kita membincang gereja yang peduli, pencegahan KDRT dan perlindungan anak. Saya kira Pendeta Hendra dan sahabat semua mendengar apa yang terjadi baru-baru ini, sebuah peristiwa yang sontak ya mengagetkan kita semua di Jagakarsa. 4 anak dibunuh oleh ayahnya sendiri, ayah kandungnya sendiri, ya. 4 anak dibunuh langsung begitu dan tempatkan dalam satu kamar. Peristiwa itu membuat kita kaget, miris begitu. Nah, bagaimana respons Pak Pendeta terhadap peristiwa ini? Banyak ya perasaannya ya. Pertama pasti sedih. Saya membayangkan anak-anak yang harusnya berbahagia, sedang main, apalagi di pemberitaan itu terlihat ada sepeda-sepedahannya begitu ya. Saya ngebayangin anak-anak tuh sukacita di rumahnya karena rumah itu adalah tempat paling aman ya, di mana dia punya orang-orang yang dipercaya, papa dan mamanya, space-nya juga dia kenal karena setiap hari ada di sana. Ternyata dia nggak mendapatkan itu. Saya ngebayangin kesedihannya. Gimana ya anak itu pada saat peristiwa itu terjadi. Saya sangat-sangat sedih. Sekaligus juga saya ada emosi, marah karena gimana sih papa mamanya begitu ya. Kalau ada banyak orang tua yang berharap punya anak, ini mereka dikaruniai 4 anak, tapi kok ia diakhiri hidupnya gitu dengan sangat sadis sekali gitu. Dan itu membuat saya nggak habis pikir bagaimana si ayah itu bisa melakukan itu ya. Dan saya merasa bahwa keluarga menjadi tempat yang rasanya menjadi nggak lagi aman ya. Dan itu menggelisahkan sekali. Karena ya titik akhir dari sebuah masyarakat adalah keluarga gitu. Kalau keluarga udah nggak menjadi tempat yang aman, di mana lagi tempat aman itu buat anak-anak. Dan ini menjadi alarm yang kuat sekali berbunyi untuk mengatakan kita juga punya situasi darurat ini untuk keluarga-keluarga. Dan tentunya ini menjadi tanggung jawab gereja juga ya, membawa kembali keluarga ini menjadi tempat yang aman buat anak-anak. Dan juga rasanya menjadi penting untuk melihat peristiwa ini dalam pola cara pandang orang tua. Si orang tua itu bisa menghabisi anaknya itu kan karena dia punya cara pandang tertentu terhadap anaknya. Dan bukan hanya peristiwa ini sih, tapi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menggambarkan orang tua tuh melihat anak tuh sebagai hak miliknya gitu. Bahkan barang gitu ya. Dia mau apa aja ya, mungkin belum sampai di KDRT misalnya, tapi sudah memaksakan keinginan orang tua, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini dan itu, padahal anaknya punya hak untuk menentukan hal yang lain. Apalagi kalau dalam kasus ini kan terlihat sekali bahwa ia memandang anak itu sebagai miliknya dan dia berhak untuk mengambil nyawanya gitu loh. Jadi terlihat sekali cara pandang orang tua terhadap sosok ini, maksudnya anak-anak. Mereka nggak menganggap itu manusia gitu. Bukan sosok yang sama, punya hak, punya sesuatu yang perlu dipenuhi. Maka si orang tua itu semena-mena sekali dengan anak-anak mereka. Jadi ada sikap orang tua terhadap anak-anak yang dipengaruhi oleh cara pandangnya. Ya, itu dia. Dan itu menjadi sesuatu yang menurut saya juga perlu kita refleksi juga ya. Bagaimana kita memandang anak-anak kita ya, para orang tua nih. Yang berikutnya menurut saya dalam kisah ini, dalam tragedi ini,
memperlihatkan bahwa anak-anak memang nggak terlindungi, bahkan di tengah keluarga sekalipun. Ya. Kan kita kalau ngikutin berita ini bahwa papanya itu punya emosi terhadap istrinya, kemudian meluapkannya itu pada anak-anaknya. Jadi kan sebenarnya anak jadi tempat revenge-nya gitu ya. Kayak samsak gitu loh. Jadi berhaklah dia pukulin, dia berhak dia apain. Padahal dia emosinya pada pihak yang lain gitu. Jadi anak tuh udah kayak nggak punya hak lagi, nggak punya sesuatu, bahkan menjadi tempat meluapkan sesuatu. Tempat meluapkan sesuatu. Mungkin kalau gelas itu kayak dibanting gitu ya. Anaknya kayak gelas itu gitu ya kalau dalam peristiwa ini. Dan juga terlihat sekali anak tuh jadi kayak objek pengganti gitu. Dia pengen pukul istrinya, tapi dia nggak sanggup, lalu pukul anaknya gitu. Dia mungkin ada orang tua yang dalam konteks berbeda, dia pengen marah sama bosnya, nggak nyampe, dia marah sama anaknya begitu. Jadi ada situasi anak tuh sangat-sangat nggak terlindungi, bahkan dia punya kerentanan yang membuat dia tuh nggak bisa punya pilihan. Yang berikutnya juga menurut saya, kalau kita ngelihat berita itu kan, itu rumahnya kan dempetan ya. Dengan tetangga. Tetangganya deket-deket gitu loh. Jadi saya pikir, di mana ya tetangga-tetangganya gitu loh. Kan 4 anak loh gitu. Saya nggak ngebayang gimana cara ya menghabisinya, tapi mungkin orang-orang sekitarnya juga mungkin kepekaan atau kepedulian, perhatiannya pada anak-anak ini. Padahal dalam kasus itu kan istrinya baru mendapatkan KDRT, udah melapor, mungkin tetangga-tetangga juga tahu ya. Lalu ketika beberapa hari anak-anak itu yang biasanya keluar kok nggak keluar, di mana ya masyarakatnya? Dan saya pikir itu menjadi alarm kuat sekali buat saya pribadi ya, melihat bahwa rasanya kita tuh ada dalam situasi yang sangat-sangat genting soal ini. Dan banyak kasus ya. Bukan hanya kasus Jagakarsa, tapi kasus-kasus yang lain yang menurut saya itu menggambarkan kita tuh rasanya penting untuk ngomongin soal kepedulian terhadap KDRT ya. Ini situasi yang saya rasakan begitu. Nah, berkaitan dengan baik peristiwa yang terjadi di Jagakarsa maupun juga ada banyak peristiwa yang terjadi ya pada anak-anak. Apakah Indonesia sudah memiliki peraturan yang memadai dalam mengatasi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini juga yang terjadi yang dialami oleh anak? Sebenarnya sejak 2004 Indonesia sudah punya satu undang-undang penghapusan KDRT ya. Sejak 2 September 2004 undang-undang itu sudah diberlakukan dan sudah banyak sosialisasi. Kita punya itu ya. Dan di dalamnya itu ngomongin soal hak korban, perlindungan korban, bagaimana kewajiban masyarakat ya. Orang kalau dengar soal tetangganya dapat kekerasan, dia sendiri misalnya dia menyangka ini kenapa sih tetangga saya kok lebam-lebam mukanya. Dia udah punya kewajiban untuk melakukan sebuah intervensi terhadap keluarga walaupun itu dalam ruang domestiknya mereka. Jadi sudah ada aturan itu. Dan kalau dalam kasus Jagakarsa ini, kematian yang merenggut nyawa 4 anak ini, kita juga harus merujuk pada undang-undang yang lain, nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan itu juga menjadi sesuatu yang menegaskan bahwa kita tuh punya gitu peraturan-peraturan, segala sesuatu yang menegaskan bahwa negara sudah mengatur soal kehidupan-kehidupan yang dulu nampaknya privat, tapi ini udah menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari masyarakat untuk juga intervensi ketika ada kekerasan, terutama juga dalam anak-anak, soal perlindungan anak-anak. Dan semangatnya Indonesia itu kuat banget sebenarnya untuk melindungi anak-anaknya. Kita punya Indonesia Layak Anak, gerakan yang berkenaan juga dengan bonus demografi yang Indonesia miliki saat ini untuk membawa Indonesia ke Indonesia Emas. Indonesia punya satu gerakan bersama menuju ke 2030 soal Indonesia Layak Anak. Ya. Itu kan sebenarnya menggambarkan bahwa pemerintah dalam ruang ini memang secara serius kita tuh punya ya ruang-ruang untuk melakukan intervensi-intervensi terhadap
terhadap kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perlindungan anak. Nah, yang problemnya adalah ya kita seringkali merasa bahwa kita nggak tahu, kita belum tersosialisasikan, lalu itu masih ruang privat kan. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menjadi ruang di mana orang nggak mau intervensi ya, padahal ada keaturannya. Kita punya gitu. Nah, kita kan bicara tentang KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan kita punya loh regulasi ya, peraturan. Nah, apa saja yang termasuk dalam kategori kita bisa menyebutnya ini sudah masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga gitu? Apa saja? Saya ngutip ya satu bagian di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu mendefinisikan KDRT itu gini. Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di lingkup rumah tangga. Jadi kalau ngelihat definisi ini, ruangnya itu lebar banget ya. Ada fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga ya. Dan disebutkan di undang-undang itu terutama perempuan begitu ya. Karena dalam masyarakat patriarkal seperti Indonesia kan segala sesuatu banyak lebih cenderung diputuskan oleh laki-laki. Dan masyarakat lalu memandang perempuan ya di rumah saja, lemah ya. Beberapa haknya itu lalu dibelenggu karena ya laki-laki yang memutuskannya. Maka menyebut terutama perempuan, menurut saya dalam undang-undang itu mau menegaskan situasi yang ada di Indonesia tentang patriarkal. Tapi perlu dicatat juga, ini bukan berarti perempuan nggak bisa menjadi pelaku ya. Tetap juga berpeluang untuk menjadi pelaku kekerasan dari rumah tangga. Jadi siapapun ya, terutama perempuan. Ini penting untuk kita sadari bahwa situasinya itu memang unik di Indonesia soal posisi perempuannya ya. Di undang-undang itu sendiri, di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu menyebutkan siapa orang-orang yang disebut dalam rumah tangga ya. Bukan hanya keluarga, suami, istri, atau anak, tapi juga orang-orang saudara yang ada di rumah ya. Mungkin opa dan omanya ya. Kalau opa dan omanya melakukan kekerasan ya itu juga termasuk dalam ruang itu. Termasuk juga asisten rumah tangga gitu. Jadi asisten rumah tangga juga termasuk. Bukan saudara, tapi mereka ada di rumah gitu ya. Jadi kalau kepala rumah tangga atau anggota keluarga melakukan kekerasan pada asisten rumah tangganya itu termasuk dalam korban di Undang-Undang Penghapusan KDRT itu. Gitu. Menarik ya. Jadi termasuk asisten rumah tangga pun juga karena dianggap dia ada di dalam rumah. Jadi ketika kekerasan itu terjadi dalam rumah ya bisa saja itu juga dikenai. Jadi pola kekerasan itu termasuk dalam rumah tangga, yaitu polanya adalah siapa yang dianggap paling rentan begitu ya. Siapa yang dianggap paling vulnerable begitu. Dan dalam konteks ini kan berarti semuanya ya. Rentan gitu. berarti. Iya, siapapun. Nggak bisa, laki-laki kepala rumah tangga akan lebih kuat gitu. Enggak juga loh ya. Iya. Dalam beberapa kasus, anak menganiaya orang tuanya. Ya begitu ya. Ada juga. Menelantarkan orang tuanya ya. Betul. Dan itu siapa yang punya posisi kuat itu berkewajiban untuk keluarganya juga dijamin ya, dilindungi, tidak ada penelantaran yang terjadi misalnya gitu. Itu bisa menggambarkan semua orang bisa menjadi pelaku maupun juga korban gitu. Maupun juga korban. Baik, jadi kekerasan dalam rumah tangga tadi ya sudah disampaikan oleh pendeta. Nah, bentuk kekerasan apa saja yang bisa terjadi dalam rumah tangga kita akan ulas itu segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Berjumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP Pembangunan jemaat dan GKI. setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa pembangunan Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang gereja yang peduli pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dengan narasumber Pendeta Hendra Setia Prasaja sebagai Direktur Bina Warga. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Rumeanta Santiani Manurung. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen kedua ini tentang bentuk-bentuk apa saja yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga itu? Bentuk-bentuknya, tindakan-tindakannya. Di definisi KDRT tadi disebutkan ya, ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik mah udah jelas ya. Di undang-undang itu di pasal 6 disebutkan beberapa hal yang berkenaan dengan timbulnya luka atau seseorang mengalami sakit ya. Itu udah jelas ya, kalau dipukul lebam gitu. Kenapa lalu perlu ada visum ya. Lalu juga ada sampai dirawat begitu ya. Belum dirawat juga sebenarnya sudah termasuk dalam kekerasan fisik ya. Jadi nyubit itu udah masuk di dalamnya kan. Orang tua kadang nggak sadar ya, nyubitnya pakai ini kayak pakai emosi ya. Gitu ya. Itu bisa menyebabkan anak-anak mengalami sakit ya. Mungkin kekuatannya kita kecil ya, tapi buat si korban anak-anak misalnya itu berdampak sekali. Lalu yang kedua adalah psikis. Nah ini yang seringkali menurut saya nggak disadari ya. Ada ruang ini yang kuat banget di pasal 7 di Undang-Undang Penghapusan KDRT itu disebutkan ya soal segala sesuatu yang berkenaan dengan tindakan yang seseorang lalu kehilangan kepercayaan dirinya ya. Kamu anak bodoh ya. Kamu gak ada gunanya, kamu gak akan bisa punya masa depan gitu ya. Kalau itu dibiarkan ya, ada yang fisiknya enggak sih, tapi psikis, yang verbal, yang sesuatu yang membuat hal-hal yang akhirnya seseorang tuh jadi kehilangan kepercayaan Dan dirinya. itu terus diucapkan terus menerus. Seringkali kan KDRT itu menjadi sesuatu yang akhirnya berdampak buruk seperti kasus Jaga Karsa. Menurut saya bukan karena sekali begitu ya, tapi karena ada pembiaran atau pemakluman ya. Mungkin dicubit sekali gitu ya, udah biarin lah, namanya juga orang tua gitu ya. Tapi kalau nggak diingetin, si pelaku itu merasa it's okay, nyubit itu okay ya. Lalu terpola terus ya, udah dari nyubitnya si anak itu begitu naik lagi, nampar ya begitu. Lalu tindakan-tindakan yang akhirnya membuat si pelaku tuh merasa bahwa itu bukan masalah gitu. Karena nggak ada yang intervensi kan. Nggak ada yang ngomongin, nggak ada yang lalu melawan misalnya gitu ya. Dan itu berujung pada akhirnya tadi yang nggak pakai alat, sekarang pakai alat, pakai rotan misalnya begitu. Nah akhirnya bisa berujung pada kematian. Psikis bisa menjadi awalnya dari ucapan ya. Orang jadi kehilangan harga diri. Istri misalnya atau suami ya atau siapapun sebenarnya ketika
dimaki dan merasa bahwa iya saya memang nggak berguna, saya nggak bisa kerja, dan dia jadi takut untuk ngelamar kerja karena di rumah pun papa mamanya ngomongin kamu nggak berguna, kamu pasti gagal dan lain-lainnya. Itu kan ucapan verbal yang secara psikis lalu membuat dia kehilangan segala sesuatunya, kepercayaan dirinya, bahkan keberaniannya untuk mencoba. Ya. Itu tuh kan berdampak besar banget gitu ya. Karena Jadi selalu salah. bener. Dan akhirnya itu menjadi penerimaan juga gitu. Udahlah saya memang begitu gitu. Itu kekerasan psikis. Dan ini yang menurut saya, kalau fisik udah jelas ya gitu kan, kita ngelihat lah itu. Tapi kalau psikis tuh seringkali nggak disadari banyak orang. Dan itu termasuk kekerasan psikis ya. Yang berikutnya di Undang-Undang Penghapusan KDRT itu disebutkan soal kekerasan seksual ya. Ini menarik sih, kalau ngomongin soal kekerasan seksual di tengah rumah tangga begitu, kita kan berpikir ya berarti misalnya dalam kasus anak diperkosa oleh orang tuanya begitu ya, itu udah jelas itu kekerasan. Tapi ada juga lah suami, istri mengalami kekerasan seksual. Ketika salah satunya menolak untuk berhubungan seksual, lalu dipaksa, itu juga sebuah kekerasan. Ada nama istilahnya marital rape ya. Dan itu problem juga ya. Bagaimana seseorang tetap punya hak untuk memilih, untuk menolak, dan orang sekalipun ia pasangannya bisa menghargai itu. Dan biasanya kan, nih saya nggak tahu dalam beberapa kasus yang mayoritas tuh laki-laki merasa bahwa ya perempuan harus melayaninya kan, kamu istriku kan, kewajibanmu lah begitu, dan itu menjadi problem besar dan itu kekerasan juga. Jadi kita harus sadari juga bahwa sekalipun pasangan dalam relasi seksual juga harus ada kerelaan untuk berbagi, dan juga nggak boleh ada pemaksaan ya, itu penting. Yang keempat, dalam undang-undang itu disebutkan soal penelantaran rumah tangga. Baik pasangannya yang istrinya nggak lagi diberikan nafkah ya, bahkan juga anak-anak. Ini penting nih menurut saya, buat orang tua yang merasa aku kerja udah kasih aja uang gitu ya, jangan-jangan dalam ruang-ruang tertentu anak-anak bukan butuh uang loh, dia butuh waktu, butuh kehadiran, butuh support ya. Jadi penelantaran bukan hanya soal itu ya, materi uang. Jadi ketika seseorang itu merasa bahwa dirinya itu nggak ngalamin kehidupan, nggak dihidupi ya, nggak dirawat ya, apalagi ya, nggak dipelihara ya, itu kan bisa terjadi pada anak, pada orang tuanya misalnya begitu ya. Orang tuanya udah sepuh terus ditelantarkan, itu juga menurut saya kekerasan juga. Yang banyak kasusnya kan ya orang tua pada anak ya, anak-anak nggak punya kemampuan lalu dia membiarkan, nggak dikasih nafkah, nggak dihidupi. Dan sekali lagi saya ngomong itu bukan soal materi aja loh ya, tapi juga emosi ya. Mungkin uangnya banyak, tapi secara emosional mereka nggak terpenuhi, nggak ada kebahagiaan. Dalam kasus yang sering juga nggak disadari, misalnya begini ya, istrinya ini pengen kerja, tapi suami melarang, gitu ya. Kan tanda kasih sayang. Udah aku aja yang kerja, capek-capek gitu ya. Padahal istrinya pengen banget gitu. Dan saya pikir itu bisa, kalau akhirnya seseorang merasa hak untuk mengembangkan diri, untuk bekerjanya diberangus, itu adalah sebuah kekerasan. Jadi itu bukan tanda kasih sayang ya Pak. Kan harus dipertegas ya. Iya. Ini benar dalam tanda petik istrinya, kalau dalam kasus ini merasa itu sukacita dan pilihannya, atau dia terpaksa memilih itu karena dilarang. Dan banyak kasus tertentu akhirnya dia lalu karena nggak bekerja, akhirnya bergantung kan secara ekonomi. Iya. Terus apa-apa ya suaminya lah yang putusan. Dia nggak bisa punya independensi gitu loh. Jadi itu yang dalam banyak kasus itu memang sengaja dilakukan oleh pasangannya untuk membuat si pasangannya ini nggak punya kuasa. Bahkan untuk mengambil keputusan hal-hal saja harus bergantung begitu ya, karena terkondisi. Karena kan yang cari nafkah uangnya dari saya nih ya. Istri saya taunya beres. Beres. Tapi kalau kamu gunain uang harus lapor. Ya.
kan jadi lemah ya. Padahal haknya kan sama. Dan kalau dia punya kemampuan untuk bekerja, ruang pengendaliannya jadi lebih besar kan ya. Dia punya kendali terhadap pilihan-pilihannya. Dan itu kekerasan menurut saya. Jadi saya juga ketika membaca undang-undang ini memberi banyak kesadaran sih ya, bahwa hal-hal yang umum biasa, domestik banget gitu ya. Ya itu kan wajar lah dalam kehidupan rumah tangga. Ternyata bisa loh itu menjadi sebuah kekerasan karena kita nggak sadar. Selama ada seseorang yang merasa haknya nggak bisa terpenuhi atau merasa nggak punya ruang memilih, ya itu yang menurut saya juga harus disadari bahwa jangan-jangan itu masuk ke dalam ruang kekerasan. Dan ini yang perlu diberikan kesadaran, termasuk juga pada warga gereja menurut saya. Itu penting. Termasuk juga pada warga gereja. Nah, Pak Pendeta tadi kan sudah menjelaskan ya tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga, merujuk pada undang-undang. Ya. Lalu kemudian bentuk-bentuknya apa saja kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan yang kita pikir itu suatu yang jamak saja, tapi ternyata itu bisa tergolong juga dalam kekerasan dalam rumah tangga. Dan bagaimana dengan pelecehan, Pak Pendeta? Nah, kan ada juga gitu ya tindakan pelecehan begitu. Apa yang menjadi penanda atau pembeda antara kekerasan dan pelecehan? Ini ya agak ini ya. Kalau kekerasan udah pasti itu soal fisik, ya, fisik, perlakuan secara fisik tanpa persetujuan, entah dalam hubungan seks ya, apalagi ya dalam memilih ya begitu. Pokoknya yang akhirnya seseorang tuh mengalami kontak fisik, itu udah kekerasan ya. Kekerasan dan juga segala sesuatu yang membuat seseorang lalu tertekan karena ada kontak fisiknya. Pelecehan menurut saya bisa tindakan fisik tapi juga bisa non fisik ya. Hal-hal yang berkenaan dengan membuat seseorang tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, itu pelecehan. Dan ini perlu ini ya, kesadaran penuh bagi kita, karena misalnya ada anak kecil nih ya, dia agak gemuk begitu, terus kita ketemu, ih kamu gemuk lucu banget. Iya. Mungkin bagi kita keramahan, tapi hati-hati, jangan-jangan itu bisa merendahkan dia. Dia merasa direndahkan karena dia nggak begitu suka dengan fisiknya ya. Nah itu bisa menjadi pelecehan ya. Kita tanpa izin atau dalam relasi yang nggak begitu kenal atau dalam ruang yang nggak begitu tepat, lalu nggodain perempuan ya gitu ya. Dan kalau itu si perempuan yang merasa direndahkan, itu pelecehan ya. Jadi kan kita kalau ngomong, ih kamu cantik banget ya, itu dalam ruang yang tepat, relasinya juga dekat, ya itu sesuatu yang interaksi yang baik. Tapi kalau nggak kenal gitu, terus tiba-tiba, ih cantik banget, itu bisa jadi pelecehan kan? Nggak sadar. Dan itu perbedaannya ya. Ada satu fisik, tapi juga ada yang non kontak fisik tapi bisa menjadi sebuah ruang pelecehan begitu. Iya, bahkan mungkin juga kalau saking gemesnya mungkin ya sama anak, terus ada anak kecil terus kita bilangnya gemoy. Lagi rame ya soal gemoy ya. Gemoy, lalu kemudian ditepuk pantatnya begitu karena dianggapnya masih kecil gitu. Lucu ya ditepuk pantatnya, padahal itu orang asing. Bahkan orang asing sama sekali dari kita, nggak ada hubungan kerabat sama sekali bahkan. Mungkin dulu itu dianggap biasa gitu. Atau di lingkungan gereja jemaat, tiba-tiba ada anak langsung sembuh. Penting untuk kita juga misalkan punya ini ya, kesadaran bahwa kita perlu minta izin ya begitu. Kalau kan sering tuh ketemu orang bawa bayinya gitu ya, bawa bayinya terus nggak minta izin, tiba-tiba cubit aja gitu. Ih kamu kenceng banget. Aduh, padahal orang tuanya jagain supaya dia nggak ada kontak dengan dunia luar ya, karena tapi dia pengen bawa anaknya keluar gitu. Mungkin kita merasa bahwa ya itu wajar lah, enggak lah menurut saya ya.
kita perlu Itu juga dia. diberi kesadaran. Izin dulu lah, boleh saya pegang, ya gitu. Ya. Boleh saya peluk kamu, gitu ya. Itu menurut saya keterampilan baru yang perlu juga kita warga gereja miliki juga gitu. Jangan atas dasar komunal, kita kan keluarga, kita nggak apa-apa. Betul ya, dan kita merasa masa harus diatur-atur sih begitu, kenapa Iya. enggak? Makin susah katanya. Kenapa Makin enggak? ribet. Karena ada potensi-potensi itu kan. Lebih baik kita melakukan sebuah tindakan yang memang kita coba atur supaya akhirnya bisa baik lah. Apa yang kita rindukan baik, interaksi yang akrab, guyup, ya datang dalam hasil yang sebenarnya begitu ya, bukan Iya. pengennya akrab malah jadi luka ya kan. Pengennya deket malah jadi jadi malah sebaliknya gitu. Itu menurut saya penting ya. Baik Pak Pendeta, ketika terjadi nih kasus KDRT, apa yang harus kita lakukan? Kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Saudara, Indonesia lagu Barat. yang baru saja saya nyanyikan Dapat Anda adalah nikmati di channel referensi Bedah Lagu sebuah YKB himne GKI berjudul TV. Tenang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat sedang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang gereja yang peduli, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan anak. Bersama dengan narasumber Pendeta Hendra Setia Prasaja sebagai Direktur Bina Warga. Dan sahabat, saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Rumenta Santiani Manurung mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjutkan segmen 3, segmen penutup. Jika terjadi kasus KDRT ini, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus gereja lakukan? Mungkin kita punya pengalaman di mana ada seseorang datang kepada kita bercerita ya tentang apa yang dialami di rumahnya gitu. Beberapa lalu mengatakan, aduh ini kan masalah keluarga, saya nggak bisa ikut campur. Dan itu jadi apa yang diucapkan itu menjadi umum banyak orang gitu ya. Kalau kita yang sebaliknya kita tahu ada kasus tertentu, kita juga mau intervensinya jadi kagok ya karena, boleh nggak ya masuk gitu ya. Nah ini perlu diketahui bahwa di Undang-Undang Penghapusan KDRT itu ada sebuah kewajiban kita, ya, di mana korban itu kalau dia datang kepada kita tuh harus memenuhi haknya ya. Di undang-undang itu diatur ya, pertama dia harus bisa terpenuhi perlindungan dari pihak keluarga. Kan lucu kan, dia datang ke kita ngomong, saya ini habis dipukulin di rumah saya, terus disuruh pulang lagi gitu kan ya. Jadi nggak kita lindungi gitu. Maka ada ruang di mana yaudah tinggal di tempat di mana yang aman ya. Nah, maka itu dampaknya nanti kita harus tahu rumah aman di mana, tempat yang disepakati dalam konteks organisasi kita di mana gitu ya. Jangan sampai kita niatannya baik di rumah lalu jadi perkara ya nantinya, karena itu adalah pilihan yang salah begitu. Jadi pertama perlindungannya. Dalam konteks kalau dia melapor ke polisi ya polisi wajib melindungi ya.
pengadilan juga harus punya putusan di mana dia harus melindungi si korban ini. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Kalau dia terluka gitu, di rumah sakit harus bertindak untuk Jangan mempersulit. iya begitu ya, untuk bisa memberikan kebutuhan pelayanan kesehatannya. Juga soal kerahasiaan korban ya. Kalau dia ngomong begitu, ini kan masih awal sekali, harus ada penyelidikan dan lain-lainnya, dia harus dirahasiakan ya. Dan itu penting untuk kita sadari. Yang berikutnya soal pendampingan ya. Pendampingan dan juga bantuan hukum. Kalau dia ada kasus kekerasan lalu perlu bantuan hukum, itu juga penting untuk kita tahu bahwa dia punya hak itu. Dan yang kelima yang menarik menurut saya di pasal 10 Undang-Undang Penghapusan KDRT itu adalah pelayanan bimbingan rohani. Nah, ini ruang gereja menurut saya penting ya. Bahwa kita tuh punya kewajiban untuk memenuhi hak si korban ini ya. Di mana dia bukan hanya kita lindungi tapi juga kebutuhan emosionalnya, rohaninya itu terpenuhi. Dan di dalam undang-undang itu disebutkan soal begini ya. Saya bacakan satu bagian pasalnya nih ya. Di pasal 15 itu setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi kalau kita dengar nih, wah jangan diam aja. Misalnya ada teriakan nih tetangga kita nih. Kita kan belum tahu ada apa yang terjadi nih. Tapi di undang-undang itu disebutkan wajib melakukan upaya. Pertama, mencegah terjadinya tindakan itu. Jadi kita bisa gedor rumahnya. Jangan takut ya. Kita harus tahu ada aturan yang melindungi kita. Kalau kita tanya, ada apa Pak? Kenapa kamu gedor-gedor rumah saya? Ya saya berhak untuk tanya ya. Karena kita jangan sampai ada terjadi kasus seperti Jagakarsa tuh ya itu. Lalu juga memberikan perlindungan pada korban. Ternyata benar nih dipukulin ya. Kita berhak untuk ambil itu anak itu. Sampai lebih berat lagi nanti. Betul. Ya, jadi kita mencegahnya. Kalau si pelakunya mengatakan, ini kan anak saya. Enggak, ini adalah orang yang punya kehidupan juga, bukan hak Bapak gitu. Dan itu kita, warga gereja, kita, warga masyarakat, perlu tahu juga. Jangan lalu si pelakunya minta si anaknya balikin lagi ke rumah. Kita tuh berhak untuk menahannya. Kenapa? Karena saya melihat sendiri bahwa melakukan tindakan kekerasan. Maka anak ini harus diselamatkan. Dan itu penting ya. Lalu memberikan pertolongan darurat. Pertolongan darurat. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Dan itu artinya kan di pasal 15 undang-undang ini menegaskan soal kewajiban kita. Gak bisa warga masyarakat, waduh, tetangga saya tuh kayaknya dipukulin deh ya. Cuma ngomong doang gitu, jadi gosip-gosip. Kita harus intervensi karena kewajiban kita. Artinya kan kalau kewajiban kalau nggak dipenuhi kan ada konsekuensinya ya. Ada konsekuensi. Jadi ini yang menurut saya perlu disadari. Jangan takut lagi. Undang-undang udah mengatur itu. Kalau kita pelayan regulasinya sudah ada. Sudah ada. Jadi itu bukan lagi ruang privat yang nggak bisa kita masuki. Bahkan kita bisa dobrak rumahnya dengan dengan alasan yang berdasar bahwa kita mendengar, kita jadi saksi. Mungkin kalau kita punya 1-2 orang bisa mendukung kita, itu menjadi sesuatu. Dan itu intervensi yang baik. Tadi di awal kita ngomongin soal Jagakarsa ya, soal 4 anak yang jadi korban. Saya pikir mungkin tetangga juga pernah dengar, tapi kikuk untuk intervensi dan lainnya karena nggak tahu ada hak itu, ada kewajiban untuk tetangga mengintervensinya. Dan kalau kita bisa lakukan itu, bukankah itu menjadi sesuatu yang bagus banget ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita sadar dulu nih. Kita punya kewajiban untuk bergerak meminimalisir soal situasi ini. Kita wajib untuk intervensi. Kita wajib untuk tahu hak-haknya si korban ini apa saja ya. Dan nanti konsekuensinya kan tadi saya mengatakan ada rumah aman, dan kita perlu juga membentuk satu kesepakatan kalau ada kasus-kasus ini misalnya di lingkungan RT misalnya ya. Kalau ada kasus tetangga kita ambil anak itu misalnya begitu, lalu taruh kemana nih ya? Kita harus ada kesepakatannya. Misalnya di rumah Pak RT misalnya gitu ya, di rumah Pak RT udah itu rumah amannya dan kita bentuk itu sebagai rumah aman.
Jadi yang kita lindungi, yang kita tahu. Kalau ada yang datang ke gereja, misalnya dalam kasus gereja, ya gereja bisa menjadi rumah aman misalnya, atau pastor di pendetanya ya, kita sepakati bersama. Kalau di beberapa episode sebelumnya saya ngomong soal perlindungan anak, perlu ada sistemnya. Maka kalau ada gereja punya sistem perlindungan anak, dia lebih baik, betul. sangat baik sekali, bahwa ketika kita punya kasus, kita tahu kok udah ada sistemnya. Kalau ada kasus ini mau kemana, ya apa yang harus dilakukan, tempatnya bagaimana. Dan itu kan yang seringkali nggak dilakukan gereja ya. Mungkin belum ya. Dan maka kenapa menjadi penting untuk punya kesadaran, kepedulian soal penghapusan KDRT dan termasuk pelindungan anak ya gitu. Nah, seberapa penting nih berarti ya gereja itu bicara tentang KDRT sampai bicara dengan sistem begitu. Kalau ngurusin gereja berarti banyak, betul. Ini berarti kan kita sadar bahwa ini bukan sekedar soal ngurusin pertumbuhan iman ya, tapi dalam pertumbuhan iman kan kalau kita mengatakan pertumbuhan iman terjadi di keluarga, loh kalau keluarganya aja udah nggak berfungsi, bagaimana bisa terjadi pertumbuhan iman ya. Maka kan gereja menjadi punya kewajiban untuk mengembalikan keluarga ini menjadi tempat yang aman, tempat yang dimana orang nggak merasa takut, dan itu kan termasuk dalam upaya untuk melakukan ini. Dan kalau kita bicara soal seberapa penting, ya kasus KDRT banyak banget. Dan kalau kita ngelihat Jagakarsa kan, maksudnya 4 anak yang jadi korban itu genting sekali ya, sampai seleluasa itu korban dalam. Kalau rumah yang di hutan sendirian, itu kan di satu kampung yang dekat gitu ya. Hingga 4 anak meninggal. Berarti kan kasus ini tuh meningkat. Dan banyak data yang mengatakan pasca pandemi, ya masih banyak soal problem kesehatan mental yang bisa menjadi pemicu seseorang nggak pikir rasional lagi gitu ya. Karena tekanan-tekanan kejiwaan yang ada. Dan itu ketika nggak dikelola, maka menjadi banyak sekali kasus-kasus KDRT. Jadi kegentingannya karena situasi yang ada, data yang meningkat ya. Dan kita kerinduan punya ya tadi ya, ruang pertumbuhan iman anak tuh bisa di keluarga, dan dalam konteks gereja itu kegentingannya. Gereja harus intervensi membentuk kembali keluarga menjadi tempat yang aman. Momentum idola, maksud Indonesia Layak Anak juga menjadi semakin dekat kan, 2030 sangat dekat. Kita ini ada dalam proses bonus demografi. Kalau nggak kita lewat, dan kalau anak-anak dalam situasi nggak dilindungi, kekerasan terjadi di keluarga mereka, bagaimana kita menuju ke Indonesia emas begitu ya. Jadi ini genting sekali. Kalau kita ngomong 2030 berarti kan tinggal beberapa tahun lagi ya. Kita punya situasi yang mendesak sekali untuk gereja, rasanya perlu untuk berderap untuk punya kepedulian terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya. Dan ya, yang sekali lagi, semua orang berpotensi untuk menjadi korban dan pelaku. Dan itu berarti kan genting ya. Semua orang harus punya kesadaran, dan semua orang harus punya pengetahuan untuk bagaimana ya mengatasi, menghindari, dan akhirnya bisa menjadi tempat yang aman begitu. Nah, ini kan regulasinya sudah ada, tapi entah kenapa begitu ya, apa memang kultur masyarakat kita begitu, yang seringkali kalau udah ya itu urusan rumah tangga dah. Regulasi sudah ada, perbincangan tentang ini juga gitu. Jika masyarakat tahu tentang kewajiban perlindungan korban KDRT ini, kira-kira masyarakat ini akan tergerak atau gereja begitu akan tergerak, atau ini urusannya susah. Ini urusannya langsung aja dibawa ke bui gitu, langsung selesai. Padahal kan dengan membawa ke bui juga kan nggak juga selesai gitu. Buinya maksudnya tambah. Kita kan punya persoalan ini ya. Penjara makin sesak gitu. Padahal tindakan-tindakan lain yang bisa kita lakukan sebetulnya dalam rangka untuk mencegah dan sebagainya itu kita tidak lakukan. Itu kalau beberapa negara lain kan tidak seperti itu begitu ya. Nah, ini nih saya melihatnya gini ya, Kak Santi ya. Jadi kita tuh punya potensi besar karena kita punya kepedulian. Kekeluargaannya kita kuat. Harusnya segitu ya.
keponya juga. Iya kan? Ngomongin tetangga kita gitu. Nah, itu kan membuat sebenarnya kita tuh punya kok ruang yang bisa dibangun menjadi sesuatu yang produktif, bukan kontraproduktif ya gitu. Tetangga itu kita kok itu ya lebam-lebam gitu. Nah, kalau dia punya kemampuan untuk penghapusan KDRT kan, dia tahu apa yang harus dilakukan ya. Bukan lalu lebam-lebam menjadi gosip doang gitu ya. Iya. Jadi tuh kita punya potensi itu sebenarnya. Jadi punya sifat kegotong royongan menjaga. Kenapa lalu di Indonesia punya siskampling, punya itu tuh kita tuh punya gitu. Yang jadi tantangan adalah kita nggak tahu aja soal undang-undang ini, soal kewajiban kita. Maka kan kalau ada kasus itu lalu malas jadi saksi, nanti repot. Nah, Gitu kan. Dan banyak kasus-kasus kekerasan atau kejahatan kan itu juga terjadi. Kita repot lah. Jadi sistem yang ada membuat kita enggan. Lalu juga takut jadi dapat ancaman dari pelaku. Dapat ancaman dari pelaku itu juga problem ya. Nggak mau repot jadi dapat ancaman. Lalu ya tadi kesadaran bahwa nggak mau nyampurin urusan keluarga orang lain. Ya. Itu kan ruang privat. Enggak loh. Di Undang-Undang Penghapusan KDRT itu mengatur soal itu. Bahwa kita berkewajiban intervensi. Dan itu kalau kita tahu, kita punya kewajiban itu dan maka kita akan intervensi ya. Belum lagi soal ya macam-macam ya. Posisi status misalnya yang melakukan kekerasan di gereja itu pendetanya gitu. Pendeta pada istrinya gitu ya. Wah gak enak loh, dia kan pendeta ya. Gimana nanti? Dan itu problem sekali ya. Kita harus juga punya kemampuan bahwa nyawa seseorang, kasihan kan anggota keluarga si pendeta yang melakukan kekerasan itu ya. Maka kita harus juga punya kemampuan intervensi. Jadi kalau pertanyaannya, apakah masyarakat akan bisa bergerak dengan mudah? Ya potensinya ada, tapi juga tantangannya ada. Maka menjadi penting untuk membangun sistem perlindungan. Dari mana berarti kita mulai membangun sistem itu? Jadi kalau kita punya sistemnya kan jadi tahu ya gimana sih harus kalau ada kasus ini tuh apa yang harus dilakukan ya. Nah apa yang harus dibangun ya. Kalau nggak ada gimana? Bingung kita juga kan. Kalau saya saat ini dapat kasus misal gitu ya, saya gimana ya gitu masih bingung kan. Tapi kalau ada sistem, habis ini saya harus ngapain, lapor kemana, lalu harus apa, karena udah ada kan. Sebagai pendeta kita, mungkin kita juga perlu menyadari kita nggak cukup dibekali karena nggak ada sistemnya kan. Betul. Kalau ada orang datang nih, aku dianiaya sama papaku, apa aku harus lakukan? Kita masih gereja A, gereja B, kita masih beda-beda kan. Tapi kalau kita tahu ada sistemnya yang dibangun bersama, kita juga ngerti bagaimana SOP-nya gitu. Nah, saya pikir akan menjadi lebih mudah untuk kita para pelayan di lapangan melakukannya. Maka menjadi penting untuk membangun sistem itu. Sistem perlindungan anak, penghapusan KDRT di gereja. Gitu. Kan gereja urusannya sama banyak keluarga. Ya. Saya pikir sahabat GKB kita semua banyak sekali kasus ya. Entah yang dilaporkan, maksudnya orang lapor datang ke kita, atau kita sendiri mengira-ngira ini nih ada sesuatu deh ya. Iya gitu. Tapi kita nggak melakukan apa-apa kan, karena kita nggak punya sistemnya dan juga nggak tahu gitu sih. Baik, artinya kita bisa loh melakukannya dan begitu banyak informasi, tinggal kita mau apa tidak begitu ya. Baik, di ujung segmen 3 ini Pak Pendeta boleh menyampaikan pesan pastoral nih kepada para sahabat berkaitan dengan topik ini, silakan. Ya, saya berkaca dengan banyak sekali kasus-kasus yang berkenaan lalu membuat anak-anak menjadi korbannya. Kalau kita merasa bahwa Tuhan mempercayakan keluarga-keluarga ini ada di tengah-tengah kita, gereja tuh punya kerinduan untuk berbagi dengan banyak orang di luar masyarakat. Waktunya kita juga memperhatikan orang-orang di sekitar gereja sendiri, keluarga-keluarga. Segeralah membangun sistem ini, karena ini mendesak, kasusnya banyak. Maka kalau kita membangun sistem ini, kita sedang berupaya melakukan sebuah proses menghadirkan sebuah situasi yang aman. Zakaria 8 mengatakan kan pada ayat 4 dan 5 itu soal situasi kota Yerusalem yang dimana
para lanjut usia duduk-duduk di jalan-jalan Yerusalem dengan tongkat, dengan lanjut usianya. Anak-anak laki-laki dan perempuan bermain-main di jalan-jalan Yerusalem. Berarti kan situasinya segala usia di tengah keluarga aman. Riang bermain, duduk-duduk berbagi kehidupan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau gereja melakukan upaya untuk memulihkan keluarga-keluarga. Jadi nanti kalau gereja bisa bentuk program-program parenting, program-program ya sosialisasi tentang bagaimana melakukan proses penghapusan KDRT ya. Parenting yang sekarang kan mungkin bisa juga ditambahkan soal parenting berbasis pada konvensi hak anak misalnya gitu ya. Bahwa anak tuh punya banyak hak dan kenapa kita harus melakukan parenting ini dan itu. Saya berharap gereja ambil peran proaktif lebih banyak karena gereja punya ruang untuk melakukan itu. Banyak keluarga yang dipercayakan Tuhan hadir di gereja. Intervensinya besar sekali. Dan ini kalau momen-momen Natal begini, momen contoh yang luar biasa keluarga kudus ya. Kita punya ruang di mana bukan hanya merayakan Natalnya, tapi juga Natal bersama keluarga ya. Itu menjadi penting. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk sedia. Dan sahabat, jika sahabat ingin menyampaikan saran masukan, sahabat boleh menyampaikannya melalui nomor 0812 8188 9191. Kita jumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Gema Kasih Indonesia. Salam.